Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Setetes Embun. Channel yang menyajikan kisah-kisah dan sejarah Islam yang sangat inspiratif untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kali ini, Setetes Embun akan membagikan kisah tentang kunjungan Rasulullah ke Thaif. Perjuangan dan pengorbanan Rasulullah dalam mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita ketahui dan renungi. Bagaimana tidak, tanpa perjuangan dan pengorbanan Rasulullah, keluarga, kerabat dan para sahabatnya, kita tidak akan mengenal Islam. Setelah wafatnya Abu Thalib, gangguan dan penganiayaan yang menimpa Rasulullah semakin bertambah. Suatu ketika, pada akhir Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah berkunjung untuk berdakwah ke kota ketiga terpopuler setelah Makkah dan Madinah, yakni Thaif. 10 hari lamanya beliau berada di sana. Beliau mengharap kiranya di sana dapat memperoleh dukungan dari suku Saqif. Apalagi tidak jauh dari kota ini ada perkampungan Bani Sa'd, di mana beliau bermukim di sana ketika disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Thaif terletak sekitar 75 mil atau sekitar 121 km dari Makkah. Ia merupakan kota subur dengan udara yang sejuk, serta tersedianya air yang cukup. Ia menjadi tempat peristirahatan sejak dulu hingga kini. Tokoh-tokoh Quraisy yang bermukim di Makkah pun mempunyai istana, yang mereka jadikan tempat bermukim, khususnya pada musim panas yang sangat menyengat di kota Makkah. Thaif juga menjadi tempat pengolahan kurma dan anggur untuk dijadikan minuman keras, di samping usaha penyamakan kulit dan pembuatan wangian. Yang berkuasa di sana adalah suku Saqif yang seringkali berseberangan dengan suku Quraisy di Makkah. Mereka bersaing bukan saja dalam bidang perdagangan, tetapi juga kepercayaan. Berhala terbesar, Al-Lata, mereka persamakan kedudukannya dengan berhala, Hubal, milik suku Quraisy. Sebagaimana mereka pun membangun rumah peribadatan yang mereka usahakan menandingi Ka'bah dengan segala keistimewaan dan fasilitasnya. Penduduknya dikenal memiliki rasa percaya diri yang tinggi, angkuh, karena kekayaannya. Merekalah pada mulanya yang dimaksud oleh firman Allah. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak, daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Al-Quran Surat Saba, ayat 34-35. Ketika mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang demikian mempesona, sedang beliau dari suku Quraisy, sebagian dari mereka ada yang berkata, mengapa nabi itu bukan dari Thaif atau suku Saqif? Sebagian dari mereka mempersamakan diri mereka dengan suku Quraisy dan merasa bahwa Al-Quran yang demikian mempesona tidak pantas disampaikan, kecuali oleh salah seorang yang kaya dari Makkah atau Saqif yang bermukim di Thaif. Tetapi yang kaya, bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Sikap ini direkam oleh firman Allah yang menyatakan, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Thaif, ini? Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Mereka pada umumnya mengandalkan kekayaan. Kota ini dipilih Rasulullah dengan harapan mereka akan mengambil sikap yang berbeda terhadap dakwah beliau dengan sikap masyarakat Makkah, karena persaingan yang selama ini terjadi antara Thaif dan Makkah. Demikianlah, beliau berangkat ke sana ditemani oleh bekas anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Beberapa rujukan menegaskan bahwa perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Beliau berangkat berpayah-payah dan bersakit-sakit, menjalankan tugas dakwah disertai dengan harapan yang menghiasi kalbu. Apa yang beliau alami di sana hampir tidak ditemukan rincian uraiannya dalam kitab hadis, namun ditemukan dalam kitab sejarah yang biasanya nilai kesyaihannya tidak sekuat hadis. Namun itu bukan berarti bahwa beliau tidak ke Thaif dan tidak mengalami kesulitan besar di sana. Yang ini diriwayatkan oleh kitab hadis yang sangat diakui kesyaihannya, yakni Sahih Bukhari. Di sana ditemukan informasi bahwa Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu hari yang lebih sulit dari hari pertempuran Uhud? Rasulullah menjawab, sungguh aku telah mendapatkan dari kaummu aneka kesulitan, tetapi kesulitan yang paling keras kudapati adalah ketika aku berkunjung ke Thaif. Ketika itu akan mendatangi In Abdi Alail In Abdi Kilal, salah seorang tokoh Saqif di Thaif. Dia tidak menyambut ajakanku, maka aku meninggalkannya dalam keadaan sangat risau.
Aku tidak sadar kecuali setelah tiba di Kon Atst Sa'alib. Ketika aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba awan menaungiku, aku melihat malaikat Jibril. Dia menyampaikan padaku bahwa Allah telah mendengar ucapan dan jawaban mereka atas ajakanmu. Allah mengutus kepada malaikat gunung yang siap melaksanakan apapun perintah yang engkau inginkan. Malaikat gunung pun menyampaikan padaku bahwa dia siap untuk menghimpit para pendurhaka itu dengan kedua gunung yang ada di Makkah. Tidak, kata Rasulullah, aku mengharap ada di antara keturunan mereka yang menyembah Allah yang Maha Esa, tidak mempersekutukannya, hadis riwayat Bukhari. Rincian dari kunjungan Rasulullah ke Taif ditemukan dalam buku-buku sejarah. Di sana diuraikan bahwa beliau berkunjung menyampaikan risalah kepada tokoh-tokoh terkemuka suku Sakif. Antara lain 3 orang bersaudara, Abidiyah Lail, Masud, dan Habib, putra-putra Ammar, juga seorang perempuan dari suku Quraisy yang merupakan istri salah seorang dari mereka. Setelah mereka bertiga mendengar uraian Rasulullah, salah seorang berkata dengan nada ejekan, apakah Allah tidak mendapatkan seorang selain engkau yang diutusnya? Yang seorang lagi berkata, demi Allah, aku tidak akan berkomentar, karena jika engkau benar Rasul Allah, seperti ucapmu, maka engkau demikian agung sehingga aku tak wajar menjawab ucapanmu, dan bila engkau berbohong, maka tidak wajar juga bagiku menyapamu. Yang ketiga memberi tanggapan penolakan yang senada. Setelah menemui jalan buntu dari mereka, Rasulullah meninggalkan mereka dengan berpesan. Kiranya mereka tidak perlu menyampaikan kepada kaumnya tentang kedatangan beliau. Namun, ketiganya tidak menggubris permintaan Rasulullah itu, mereka justru menyuruh hamba sahaya mereka berteriak dan menghasut orang-orang usil dan picik untuk mengganggu dan menghina Rasulullah. Hamba sahaya dan yang usil itu membuat 2 barisan di jalan yang beliau lalui, memaki, bahkan melempari dengan bebatuan sehingga beliau terluka, kendati Zaid ibn Haritsah berusaha memasang badan untuk melindungi beliau dari lemparan batu. Zaid sendiri mengalami sekian banyak luka di kepalanya. Demikian beliau tersingkir dari petaka besar hingga akhirnya tiba di satu kebun anggur dan bersandar di sana. Diriwayatkan juga bahwa, di sana Rasulullah melihat perempuan dari suku Quraisy, istri salah seorang dari ketiga tokoh itu. Ketika itu Rasulullah tidak melampiaskan kemarahan kepadanya, tetapi sekadar menyatakan kekecewaan, lalu dalam keadaan fisik dan hati yang terluka, beliau mengadu kepada Allah dengan doa yang sangat menyentuh. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kemampuanku, serta minimnya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih di atas seluruh pengasih, Engkaulah Tuhan pemelihara kaum yang lemah. Engkau Tuhan pemeliharaku. Kepada siapa Engkau menyerahkan daku? Apakah kepada yang jauh yang bermuka kusut terhadapku atau kepada musuh yang Engkau beri kekuasaan atas kekuasaanku? Tetapi selama Engkau tidak marah padaku, aku tak peduli. Hanya saja perlindunganmu lebih lapang bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi semua kegelapan. Dan menjadi baik dengannya urusan dunia dan akhirat. Kiranya tidak jatuh atasku amarahmu, tidak juga menimpa diriku murkamu. Engkau wajar mengecam sampai engkau ridho. Tiada daya menampik mudorot. Tiada juga kekuatan meraih manfaat kecuali dengan Allah. Doa ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis syahih, tetapi dapat dipastikan bahwa Rasulullah berdoa. Ketika itulah datang malaikat sebagaimana diriwayatkan di atas. Diriwayatkan juga bahwa Utbah ibn Robi'ah dan Syaibah ibn Robi'ah, yang memiliki kebun kurma di Taif melihat keadaan Rasulullah yang demikian mengenaskan, sehingga tergerak hatinya untuk meringankan sedikit dari penderitaan beliau, maka dia memerintahkan hamba sahayanya, Adas, yang beragama Nasrani, agar memberi Rasulullah beberapa tangkai dari buah anggur. Adas yang meletakkan anggur itu di sebuah talam mengantarkannya kepada Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan penuh syukur. Sebelum memakan anggur, Rasulullah membaca, Bismillahirrohmanirrohim. Mendengar basmalah, Adas menyatakan kekagumannya atas ucapan itu dan berkata, ucapan ini tidak dikenal di sini. Rasulullah bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Adas menjawab, dari Ninawi. Aku beragama Nasrani. Rasulullah berkomentar, itu kampung seorang yang saleh, Nabi Yunus ibn Matta. Adas terheran-heran sehingga bertanya, dari mana engkau mengenal Yunus ibn Matta? Rasulullah menjawab, itu saudaraku, dia Nabi dan aku pun Nabi. Serta merta Adas mencium kepala dan tangan Rasulullah, bahkan kedua kaki beliau.
Saat itu Rasulullah menjelaskan kepadanya ajaran Islam dan diterima oleh Adas sepenuh hati. Pemilik kebun yang melihat peristiwa ini dari kejauhan, berkata kepada saudaranya, "Orangmu, yang mengantar anggur, telah dirusak olehnya, yakni Nabi Muhammad SAW." Ketika Adas kembali dan ditanyai, dia berkata, "Tuanku, tidak seorang pun di permukaan bumi ini yang lebih mulia daripadanya. Dia telah memberitahu aku sesuatu yang tidak diketahui, kecuali oleh Nabi. Agamamu lebih baik, jangan tergoda olehnya," kata pemilik kebun. Tetapi, iman telah bersemai di hati Adas, sehingga dia tidak bergeming menghadapi rayuan dan tetap berpegang pada keislamannya. Kisah ini diriwayatkan oleh pakar sejarah Ibnu Ishaq, tetapi itu dikemukakannya tanpa menyebut rangkaian perawinya sehingga dalam pandangan ulama hadis, riwayat ini lemah. Namun demikian, bisa saja ada riwayat yang dinilai lemah dari segi rangkaian sanadnya, namun kenyataan sejarah tidak menolaknya, karena alangkah banyaknya peristiwa yang terjadi tanpa ditemukan riwayatnya. Demikian kisah perjalanan Rasulullah ke Thaif yang dinilai oleh Rasulullah sendiri sebagai perjalanan dan penganiayaan yang paling berat. Perlu dicatat bahwa harapan Rasulullah, kiranya ada di antara anak keturunan Sakif yang memeluk Islam dikabulkan Allah, bahkan orang tua mereka, sebelum lahir anak-anak mereka, akhirnya memeluk Islam dengan sangat baik. Bahkan ketika Rasulullah wafat, sebagian suku berbalik ke agama leluhur meninggalkan ajaran Islam, suku Sagif mempertahankan keislaman mereka dan dari mereka lahir pembela-pembela ajaran Islam yang amat tangguh. Dari peristiwa tadi, dapat dipetik beberapa pelajaran yang sangat berharga, antara lain perlunya mencari lapangan dakwah baru jika menemui jalan buntu pada lapangan yang sedang digarap. Selanjutnya, sikap lemah lembut, tidak meledak-ledak, merupakan sikap terpuji, dan ini dapat mengundang simpati atau paling tidak sikap tidak bermusuhan dari lawan-lawan dakwah. Ini terlihat dalam sikap Robiah dan Syaibah putra Uqbah yang memerintahkan orangnya untuk mengantar anggur kepada Rasulullah. Dari peristiwa ini juga terlihat betapa ajakan kepada kebaikan mengandung risiko penolakan, bahkan penganiayaan. Dari sini setiap pendakwah harus memiliki bekal yang kuat berupa kesediaan menanggung beban berat. Karena itu, untuk meringankannya diperlukan hubungan yang erat dengan Allah, sehingga apa yang terjadi akan diterima dengan lapang dada selama Allah tidak murka. Mustafa Shodiq Ar-Rafi, penyair dan sastrawan Mesir ternama, memberi makna dari perubahan sikap. Utbah dan Syaibah yang di Makkah sangat memusuhi Rasulullah, lalu di Thaif setelah melihat penderitaan yang beliau alami sikapnya berubah menjadi manusiawi, paling tidak untuk sementara, sehingga menugaskan pembantunya yang beragama Nasrani untuk memberi Rasulullah anggur. Ar-Rafi menarik makna dari peristiwa ini sebagai menunjukkan bahwa manusia bila tersentuh akan kembali kepada fitrah dan garisahnya, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama fitrah sehingga masa depan menantinya. Di sisi lain, tersentuh pula hati pengantar anggur, padahal dia seorang Nasrani. Anggur yang dipetik dan diberikan, lalu dimakan Rasulullah dengan mengucapkan basmalah pun mengandung makna bahwa ajaran Islam selalu menghasilkan butir-butir segar. Setiap butirnya mengandung kerajaan yang besar. Demikian Ar-Rafi dalam bukunya Wahyi Al-Qalam. Wallahu a'lam. Kita menambahkan, bahwa sikap Nasrani itu menunjukkan pula bahwa agama yang dibawa oleh nabi-nabi bergandengan tangan menuju ke satu tujuan, yaitu penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, guna meraih kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan ukhrawi. Para nabi adalah bersaudara, mereka seayah walau ibunya berbeda-beda. Sikap Zaid bin Haritsah, yang memasang badan untuk membela Rasulullah, selaku pemimpin umat merupakan contoh yang mestinya dapat diteladani oleh setiap pengikut terhadap panutan dan pemimpinnya, kapan dan dimanapun. Akhirnya, harapan Rasulullah kiranya ada di antara anak-anak suku yang kelak akan beriman menunjukkan betapa harapan tentang masa depan selalu harus menghiasi hati seorang mukmin, tidak menggerutu, tidak juga meminta kebinasaan lawan-lawannya. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.